Idealisme sebagai tujuan. Itu berarti sesuatu yang dicita-citakan, dia mengarah ke situ dengan berbagai kriteria. Kalau tidak A, tidak. Kalau tidak B, prinsip. Dia tidak bisa menerima hal itu selain hal yang dia pikirkan. Iya, prinsipnya teguh gitu, satu. Diskusi kalian memang berbobot. Yang kalian tonton barusan adalah footage gua bersama teman-teman gua lagi lembur, terus kita lapar, terus kita ke warkop, terus kita makan, terus kita ngobrol. Dan gue yakin sebagian besar dari teman-teman semua yang nonton footage itu mungkin mendefinisikan idealisme dengan cara yang hampir mirip atau hampir sama. Gue nggak bilang itu salah, tapi yang menarik adalah ketika idealisme ini kita bedah asal katanya dan kita temukan definisinya, maka kita akan menemukan arti yang mungkin berbeda dengan apa yang umumnya kita pahami. Jika kita lihat dari perspektif filsafat. Mungkin teman-teman sadar ya, di 2022 ini pembahasan konten gue mungkin terfokus pada ekonomi makro, finansial, dan geopolitik, ya kan? Ya, dan gue akuin sebagian besar dari konten gue di 2022 ini mengarah ke hal-hal seperti itu. The Russian invasion of Ukraine. Dan ini emang gue maksudkan Pak, atau gue sengaja. Kenapa? Karena di akhir 2021 kemarin kan gue udah bilang kalau 2022 bukan tahun yang mudah, bisa survive aja udah syukur gitu ya. Terus gue pengen ngasih tahu ke teman-teman semua, ngejelasin dari awal gini loh kondisinya. Kenapa? Karena ketika worst case terjadi, at least kita udah tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita siapkan. Kalau gue analogikan ibarat penyakit dan gejala lah. Kita bisa tahu kalau ada yang bermasalah di tubuh kita kan karena gejala. Kita tahu kita punya penyakit karena gejala. Nah, yang repot itu adalah kita itu sebenarnya sakit tapi kita nggak punya gejala apapun. Pas kita sadar semua udah terlambat. Nah, itulah yang jadi alasan kenapa fokus pembahasan gue sekarang lebih mengarah ke ekonomi makro, finansial, ataupun geopolitik. Walaupun gue akan tetap membahas hal yang lain seperti sekarang. Dan karena itu hiburan dan penyegaran buat gue, Pak. Nah, kali ini kita akan membicarakan idealisme dan ini sangat menarik. Jadi gini, dalam perspektif filsafat, idealisme itu punya implikasi yang cukup berbeda dengan apa yang kita pahami dalam keseharian. Nah, idealisme itu sendiri berasal dari kata idea ya, yang berkaitan dengan pikiran atau jiwa. Jadi, ketika kita membicarakan idealisme, berarti kita membicarakan hal-hal yang mungkin menyinggung pikiran, jiwa, dan spiritual. Idealisme itu sederhananya bisa diartikan sebagai aliran filsafat. Lu bisa nyebut mazhab, lu bisa menyebut doktrin. Dia masuk dalam ontologi yang menempatkan ide sebagai gagasan utama dan fondasi paling penting dalam realita. Jadi menurut penganut aliran idealisme ini, ya semua hal nyata yang kita rasakan melalui panca indera itu berasal dari ide. Dan idealisme itu sendiri sering disebut kutub yang berlawanan dengan gagasan materialismenya Epikuros. Meskipun demikian, idealisme tidak mengingkari adanya materi. Materi dianggap bagian luar dari apa yang disebut sebagai hakikat terdalam, yaitu akal atau jiwa. Dan idealisme itu pun macam-macam. Ada idealisme subjektif, ada idealisme absolut, ada idealisme transendental, dan beberapa varian idealisme yang lain yang dikemukakan oleh beberapa filosof. Dan tokohnya pun banyak, Pak. Dari zaman filsafat klasik sampai filsafat modern. Do you want to know what it is? Nah, kita mulai dulu dari Plato ya. Bisa dibilang Plato ini salah satu manusia pertama yang punya gagasan mirip dengan idealisme. Karena kan Plato juga terkenal dengan realitas platonisnya ya. Jadi karena ilmu Plato itu kan sifatnya universal dan mengarah ke arah kebaikan dan kebajikan. Ya kan, esensi tertinggi dari manusia. Hampir semua filosof sepakat Plato selalu mengemukakan bahwa realitas penuh hanya dapat dicapai oleh pemikiran atau idea. Nah, gampangnya Plato itu membagi dunia menurut dua perspektif. Pertama, dunia ide. Kedua, dunia realitas.
Nah, dunia realitas itu adalah dunia yang selama ini kita rasakan melalui panca indera kita. Sedangkan dunia ide adalah gambaran semua dari dunia realitas. Dengan kata lain, segala sesuatu yang ada di dunia realitas adalah tiruan dari dunia ide. Dan segala hal di dunia ide adalah bentuk sempurna dari apa yang kita temukan di dunia realitas. Contoh gampangnya misalnya lu bangun rumah, Pak. Nah, rumah yang lu bangun di dunia nyata ini, di dunia realitas ini, adalah hasil tiruan dari rumah yang sebelumnya udah ada di dunia ide. Lu bisa bangun rumah di dunia nyata dengan segala bentuknya, itu karena sebelumnya rumah itu udah ada di dunia ide. Itulah gampangnya bagaimana Plato membagi dunia menurut dua perspektif. Nah, Plato juga punya analogi menarik untuk menjelaskan hal ini, Pak. Anggap aja lu sekarang di penjara di sebuah goa. Mata lu nggak bisa melihat aktivitas yang ada di luar goa karena di depan lu cuma tebing gitu. Yang lu bisa lihat cuma pantulan bayang orang-orang yang ada di luar goa dari satu-satunya sumber cahaya yang lu punya. Nah, karena lu terbiasa melihat pantulan bayangan ini, lu jadi menganggap bahwa pantulan bayangan ini adalah realitas yang sebenarnya. Padahal ada realitas lain yang lebih sempurna dari pantulan bayangan tadi, yaitu orang-orang atau makhluk atau kegiatan yang menghasilkan bayangan tersebut. Nah, inilah yang Plato deskripsikan sebagai dunia realitas dan dunia ide. Karena dunia ide itu selalu lebih sempurna, selalu lebih bagus, selalu lebih kaya spek, dan selalu lebih detail gitu. Terus juga ada René Descartes ya, orang Prancis yang terkenal dengan konsep rasionalisnya, seorang yang mempopulerkan rasionalisme, dan dia terkenal dengan quote-nya cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, dia mendefinisikan bahwa semua yang kita benar-benar tahu adalah apa yang ada di dalam kesadaran kita sendiri, dan seluruh dunia luar hanyalah sebuah ide atau gambaran dalam pikiran kita. Ia beranggapan bahwa sangat dimungkinkan dan sangat wajar kalau manusia meragukan realitas di dunia luar. Lalu setelahnya di era modern, tepatnya di abad ke-18, ada orang yang namanya George Berkeley. Dia ini seorang bishop ya, dan sering dianggap sebagai bapak idealisme dunia gitu. Karena bisa dibilang dia salah satu orang yang pertama kali merumuskan salah satu bentuk idealisme paling murni. Dia berpendapat pengetahuan kita harus didasarkan pada persepsi kita. Tidak ada objek nyata yang dapat diketahui di balik persepsi seseorang, karena pada dasarnya apa yang dianggap nyata sebenarnya adalah persepsi itu sendiri. Inilah yang disebut sebagai idealisme subjektif atau dogmatis. Oke, bagaimana cara mudah memahami idealisme dalam perspektif George Berkeley? Biar gue kasih contoh. Mana kopi gue tadi? Sekarang gue minta ke teman-teman semua membayangkan segelas kopi. Ya kan? Coba teman-teman merem, terus visualkan segelas kopi. Lalu kopi itu teman-teman pegang di tangan teman-teman. Ya kan? Bisa kan membayangkan kopi gitu kan? Dari visualnya, baunya, bobotnya. Sekarang kedua, coba bayangkan kopi tanpa membayangkan kopi. Jadi kalian masih pegang gelas kopinya, masih ngerasa hangatnya, masih kecium baunya, masih kerasa volumenya, tapi tanpa gambar kopi. Nah sekarang kalian bayangkan kopi tanpa membayangkan gelas kopi, tanpa membayangkan biji kopi, tanpa membayangkan memegang kopi. Apa yang bisa kalian bayangkan? Nothing. Nah, begitulah kira-kira bagaimana idealisme subjektif yang dijelaskan oleh Berkeley. Nah, setelah si Berkeley ini, si Kant juga mendefinisikan idealisme. Dia berangkat dari empirisnya si Berkeley, terus dia mengembangkan pemikirannya, lalu dia menyatakan bahwa pikiranlah yang membentuk dunia yang kita anggap sebagai ruang dan waktu. Terus juga ada Hegel yang punya idealisme absolut tentang realitas yang melebihi objek fisik, dan beberapa teori-teori idealisme yang lain. Nah, apa yang gue bahas sekarang itu kulit paling luarnya, bisa dibilang summary-nya, bisa dibilang rangkuman singkatnya. Jadi kalau teman-teman memang mau memahami atau mempelajari ilmu filsafat idealisme itu sendiri, silahkan belajar ke orang-orang yang benar-benar kompeten, ke sumber-sumber atau literatur yang benar-benar bisa jadi pegangan. Anggap aja ini pemantik awal lah gitu. Dan kalian akan menemukan hal-hal yang luar biasa tentang pemikiran idealisme itu sendiri.
Dan seperti yang gue bilang, idealisme ini berlawanan dengan materialisme. Dan materialisme itu sendiri dijelaskan oleh banyak filosof yang lain. Salah satunya Karl Marx. Dengan materialisme historis ataupun dialektika. Gitu. Nah, jadi kalau lu tipe orang yang percaya bahwa realitas sebenarnya atau realitas paling tinggi adalah ide itu sendiri, ya maka bisa dibilang lu seorang yang idealis, yang menganut paham idealisme. Gue tahu mungkin kalian bertanya, kalau sebenarnya definisi idealisme seperti itu adanya, kenapa pemahaman umumnya itu bisa sangat berbeda? Kenapa idealisme selalu terkait dengan yang namanya keyakinan, kepercayaan, prinsip, sampai keinginan untuk mencapai bentuk ideal? Kenapa orang-orang lebih memahami idealisme dengan cara seperti ini? Idealis atau realistis? Idealis. Saya adalah orang yang punya sifat ideal dan saya berani melakukan argumentasi. Eksekusi lu punya idealisme, gua rasa terlalu naif. Idealis merupakan suatu pemikiran yang dianggap benar. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh anak muda. Itu yang dikatakan oleh Tan Malaka. Awalnya gue pikir pemahaman idealisme umumnya ini adalah suatu kekeliruan, ya kan? Gue pengen bilang, wah lu semua salah mendefinisikan idealisme seperti ini. Kenapa awal hipotesis gue seperti itu? Karena asal kata dari idealisme itu adalah ide, bukan ideal. Tapi kita selama ini memahami kata idealisme itu muncul dari ideal itu sendiri, ya kan? Dan ini pemahaman yang umum dan mencapai kesepakatan, dan akhirnya orang-orang juga paham ketika membicarakan idealisme, maka kita akan bicara soal keyakinan, prinsip, dan bentuk ideal. Nah, selanjutnya gue pun perlu melakukan pembuktian atas hipotesis gue. Gue pun mencari terminologi idealisme itu sendiri. Gue buka Oxford, gue buka KBBI, dan gue menemukan hal yang menarik. Ternyata baik di Kamus Besar Oxford ataupun Kamus Besar Berbahasa Indonesia, idealisme itu sendiri punya 3 pemaknaan yang berbeda dan semuanya baku, alias sah gitu. Pemaknaan soal filsafat sah, pemaknaan soal bentuk ideal juga sah. Jadi kita nggak bisa bilang kalau orang yang mendefinisikan idealisme dalam pengertian umum telah melakukan kekeliruan. Bapak Ibu jangan jauh-jauh ngomong idealisme. Ada kata-kata yang kita gunakan keseharian ternyata punya makna ataupun definisi yang berbeda dari asal katanya. Misalnya kayak nyinyir. Ya kalau nyinyir itu apa sih? Nggak ada datanya. Gue kan penuh dengan data. Kita selalu mengaitkan nyinyir itu dengan hal-hal yang sifatnya kayak julid, gibah, ngomongin orang lain, nyindir orang lain. Tapi ternyata dalam Kamus Besar Berbahasa Indonesia, nyinyir itu berarti mengulang-ulang. Nah, ada juga kata kayak jengah, kan? Selalu kita kaitkan dengan kata-kata seperti bosan, suntuk, dan muak. Padahal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jengah itu berarti malu. Ada juga kayak geming, diam tak bergeming. Kita sering mendengar istilah itu, padahal geming artinya diam, diam tak berdiam. Atau nuansa, kita sering mengartikan nuansa punya definisi yang sama dengan suasana, padahal berbeda. Dalam pendekatan linguistik, hal-hal ini sering kita sebut sebagai salah kaprah. Yang mana pemaknaan yang disepakati secara umum atau dipahami secara umum punya definisi yang berbeda dari makna sebenarnya. Ya, kenapa ini bisa terjadi? Karena pop culture gitu. Apa hal-hal yang populer, orang-orang yang populer, atau lagu yang populer, atau tulisan yang populer menggunakan kata-kata yang ditujukan dan didefinisikan dengan berbeda. Tapi orang-orang tidak sadar itu salah dan mereka yakin itu benar dan mereka memahami dengan cara yang sama. Terus-menerus terjadi. Lalu kesalahan tadi menjadi sebuah kebenaran yang dipahami oleh semua orang. Nah, idealisme itu sebenarnya case-nya cukup berbeda, Pak. Nah, dalam kamus besar apapun, mau di Oxford maupun bahasa Indonesia, idealisme ini punya makna yang ganda. Yang mana antar maknanya punya definisi yang berbeda. Jadi ada satu kata untuk 2 kondisi nih. Ketika lu seseorang yang meyakini bahwa realitas itu terbentuk oleh ide, maka lu bisa dibilang sebagai seorang yang idealis dan menganut paham idealisme. Ketika lu seseorang yang punya keyakinan teguh, punya cita-cita, punya prinsip, dan selalu berusaha mewujudkan bentuk ideal di kepala lu, atas apa yang lu lakukan, apa yang lu perbuat, dan apa yang lu putuskan, ya berarti lu seorang yang idealis dan menganut paham idealisme. Dah, itulah linguistik, Pak. Itulah tata bahasa gitu.
Karena sejatinya bahasa itu memang diciptakan untuk kita saling berkomunikasi kan. Makanya walau selama ini gue memahami idealisme dari perspektif filsafat, tapi ketika gue mendapat pertanyaan soal idealisme dalam konteks umum, di podcast atau ngobrol sama orang, gue nggak serta-merta matahin orang tersebut, Pak. Nggak serta-merta menggurui, nggak serta-merta mengolok-olok. Dan itu berusaha sekuat mungkin, sebisa mungkin untuk gue lakukan. Karena memang dorongan untuk melakukan itu ada kan. Ketika orang ngomong idealisme misalnya, wah salah lu, wah poser lu harus belajar lagi. Wah terus ditambah kata kasar kan. Goblok, tolol, snoop, dan lain sebagainya. Waktu masih muda mungkin gue lebih sering melakukan itu, tapi makin kesini gue makin mikir. Seiring ilmu pengetahuan bertambah, seharusnya yang tumbuh itu kebijaksanaan kita, bukan ego kita. Memang enak menggurui orang, memang enak mematahi orang, memang enak melakukan pembuktian atas kesalahan orang lain atau ketidakpahaman orang lain atas sesuatu, tapi mau sampai kapan? Dan tidak ada yang menjamin kalau kita tidak akan berada di posisi yang sama, Pak. Be wise lah, gitu. Karena ketika ilmu pengetahuan lu bertambah, seharusnya yang tumbuh itu kebijaksanaan lu, bukan ego lu, Pak. Gitu sih. Oke, sekian dari gue. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.